Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Rabu tanggal 16 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP. Naik beristar saya dapatkan Tuhanmu, nasana hurang saya bawan tusi, tupa modai napa ujuk rohamu, pasal tidur sasude bogasmi, takut Tuhan mutu tiup hatana, sai pangasahon ma baga-bagana. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Renungan kami pada pagi hari ini, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami semua yang ada dan hadir pada saat ini untuk beribadah kepadamu, mengawali hari kami pada pagi hari ini. Kiranya berkatilah kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3, yaitu ayat 11 dan ayat 12. Saya bacakan firman Tuhan, begini dikatakan, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam firman ini kita mengingat kembali kalau kita pernah mendengarkan kisah tentang Salomo saat penubatannya menjadi seorang raja. Dalam cerita itu kita tahu bahwa sesungguhnya Salomo tidak membanggakan diri oleh karena jabatan yang dia peroleh pada saat itu, sehingga sesungguhnya kesombongan tidak sedikit pun diperlihatkan di dalam penetapan dia sebagai raja untuk menggantikan ayahandanya Raja Daud. Tapi justru Salomo lebih memperlihatkan rasa kagumnya kepada kepemimpinan ayahnya, oleh karena begitu dalamnya keterlibatan Allah dalam kepemimpinan daripada ayahnya tersebut.
Dia selalu memiliki hati yang jujur, setia, dan benar. Dan iman kepada Allah begitu kuat dia pegang. Dan itu kita bisa baca dalam kisah cerita penobatan daripada Raja Salomo. Dan dalam keadaan itu, dia juga menyadari sesungguhnya pada saat dia dinobatkan menjadi raja bukanlah hal yang mudah baginya untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Apalagi bangsa Israel yang dengan banyaknya hal-hal yang terkadang sangat ribet dan juga sedikit ribut, dan juga sebagai umat yang dipilih Allah tentunya mereka memiliki sikap-sikap yang selalu menyombongkan diri dan membanggakan diri sebagai umat pilihan Allah. Tetapi Salomo lebih berpikir kepada bagaimana dia bisa memimpin umat itu paling tidak bisa sama seperti ayahandanya Raja Daud. Atau mungkin dia berpikir bagaimana dia sanggup dan mampu memimpin bangsa itu, apalagi dia seorang muda yang begitu belum memiliki pengalaman. Dan saat menjadi anak daripada seorang raja tentunya dia juga sudah belajar banyak kasus, banyak perkara, banyak persoalan yang dihadapi oleh seorang raja. Maka dengan demikian dalam keadaan menyadari tidak mudah memimpin suatu bangsa itu, maka dia juga menginginkan Tuhan turut campur tangan dalam kepemimpinan dia. Dia tahu Allah adalah sumber yang paling kuat untuk memampukan dia menjadi seorang raja yang tentunya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan untuk bisa menimbang dan memutuskan suatu perkara dan banyak hal yang mungkin menjadi masalah dan persoalan yang datang ke hadapannya dan diperhadapkan kepadanya. Dan tentunya mengapa dia memikirkan itu? Dia memiliki teladan daripada ayahnya. Bagaimana supaya bisa menimbang perkara dengan benar, supaya tidak salah menetapkan dan meletakkan keputusan. Dan ini sangat memenuhi hati dan pikirannya. Sehingga memang kita melihat bagaimana Salomo itu ketika didatangi oleh Allah dan Allah sendiri bertanya kepadanya, apakah yang engkau minta? Lalu Salomo meminta sesuatu yang mungkin sesungguhnya tidak begitu diperhatikan oleh setiap orang yang dipilih menjadi pemimpin. Karena kebanyakan dan rata-rata manusia jika sudah diperhadapkan pada pemilihan-pemilihan, apa yang mereka pikirkan lebih dahulu? Mungkinkah kesejahteraannya? Mungkinkah perbaikan ekonominya? Mungkinkah menyangkut kuasa dan bagaimana dia memiliki sesuatu pada saat memiliki kesempatan? Tetapi masih ada seorang raja yang seperti Salomo yang selalu memikirkan bagaimana untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin bagi sebuah bangsa supaya dia bisa bertindak dan mengambil keputusan dengan benar dan tidak salah dalam menentukan perkara dan menempatkan pada keputusan-keputusan. Saudara, inilah yang menjadi kekayaan daripada hati yang berasal dari seorang anak raja dan menggantikan seorang raja menjadi raja. Dan ini sudah kita lihat, dan Salomo
terkenal oleh karena permintaannya dalam doa kepada Tuhan, bahwa dia tidak meminta kekayaan, tidak meminta penaklukan terhadap musuh-musuhnya, dan dia juga tidak meminta sesuatu hal yang mungkin juga untuk mendukung bagaimana supaya semua orang tunduk kepadanya. Tetapi hal yang paling dia minta dalam kehidupannya adalah bagaimana dia memiliki hati yang sanggup, hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Allah, dengan bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sebab sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan perkara sebesar itu untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Sangat sulit apabila dia hanya mengandalkan pemikirannya dan logika-logika berdasarkan perhitungan-perhitungan secara pribadi. Maka dia ketika ditanya oleh Allah, apa yang engkau minta? Lalu Salomo mengatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Sebab siapalah yang sanggup memimpin, memutuskan perkara yang menyangkut daripada bangsa yang sangat besar ini. Dan itu merupakan permintaan yang sangat tulus dari hati dan pikirannya. Artinya bahwa dia lebih bergumul kepada sikap dia, keputusan dia, perbuatan dia, tindakan dia yang harus baik kepada masyarakat, kepada semua orang yang dipimpinnya. Dan ini mungkin kebalikan daripada setiap apa yang diinginkan setiap seorang pemimpin. Dan banyak orang yang selalu meminta bagaimana supaya banyak kebaikan diberikan oleh orang lain kepadanya, apalagi kepada seorang pemimpin seperti dia itu. Atau mungkin meminta kepada kesejahteraan. Tetapi Salomo justru memikirkan bagaimana dia diberi kesanggupan untuk memberi keadilan melalui hikmat yang diberikan Allah kepadanya, melalui pengertian yang dimintanya daripada Allah. Kalau dia memiliki hikmat dan pengertian, kalau Allah memberikan itu kepadanya, maka pasti dia akan bisa dengan baik menimbang perkara sekecil apapun dan sebesar apapun untuk menempatkan hukum itu benar pada posisinya sebagai keadilan dan kebenaran bagi setiap orang. Dan itu hikmat dan pengertian yang dia minta daripada Allah. Dan Allah sangat bangga dengan permintaannya itu. Maka Allah tidak hanya memberikan hikmat dan pengertian. Dan Allah mengatakan, oleh karena engkau meminta hikmat dan pengertian, maka terjadilah seperti yang engkau inginkan. Dan bahkan Allah menambahkan lebih daripada apa yang dimintakan oleh Salomo. Yaitu seorang raja tentunya sangat membutuhkan kemuliaan, sangat membutuhkan kekayaan. Karena dia harus memikirkan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Karena dia juga perlu diakui dan disegani sehingga kemuliaan perlu dia miliki. Maka seorang raja juga membutuhkan kekayaan dan kemuliaan. Sehingga meskipun itu tidak dicantumkan oleh Salomo di dalam permintaannya, dalam doanya kepada Allah, tetapi justru Allah menambahkan kekayaan dan kemuliaan
kepada Raja Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita lebih bijak meminta hal yang lebih prioritas kepada Allah, bukan hanya hal-hal yang menyangkut pribadi-pribadi saja, tetapi mana yang merupakan kepentingan-kepentingan orang lain juga, sama seperti apa yang telah diminta oleh Tuhan Yesus saat dia mempergumulkan bagaimana untuk datang kepada manusia dan memberikan nyawanya kepada manusia. Lalu dia dalam pergumulan berdoa di Taman Getsemane. Dan dia berdoa di sana bagaimana supaya dia bisa memberikan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Allah, meskipun berat. Tetapi bagaimana dia berpikir, karena apa yang dikerjakannya itu adalah untuk banyak orang, untuk seluruh umat manusia. Maka kita tahu saudara-saudara, Yesus juga sering mengatakan dan membawa semua manusia, semua orang percaya untuk berdoa kepada Allah, yaitu kesatuan antara Allah dengan dia dengan kita, kita dengan dia dengan Allah, supaya kita satu dengan mereka. Yesus sering mendoakan itu. Artinya Yesus itu lebih kepada memikirkan orang-orang banyak di seluruh dunia daripada memikirkan apa yang menjadi kenyamanan untuk dirinya sendiri. Saudara, saat Yesus mengerjakan banyak hal kepada orang lain, bahkan dia tidak pelit untuk memberikan nyawanya dan darahnya untuk keselamatan orang lain. Dan kerajaan Allah, kunci kerajaan Allah telah ada padanya. Dan pada Yesus Kristus adalah ketentuan untuk seluruh umat manusia, kelayakan untuk datang kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Karena memang hanya Dia yang memikirkan keselamatan dan kehidupan bagi seluruh umat manusia supaya menjadi layak di hadapan Allah. Dan ini juga menjadi hal atau menjadi kunci bagi setiap kita yang berdoa kepada Tuhan. Maka marilah kita hidup menurut jalan Allah, mengikuti ketetapan-ketetapan Allah, dan juga memikirkan apa yang menjadi kebaikan daripada kehidupan orang lain. Saat kita memikirkan yang terbaik bagi kehidupan orang lain, artinya kita juga telah mempersiapkan kebaikan untuk kehidupan kita sendiri. Kita sudah belajar dari apa yang Salomo kerjakan saat dia meminta 1 dan 2. Ternyata Allah memberikan 3, 4, 5 dan yang lain sebagainya, ditambahkannya. Tentunya kita juga akan mengingat apa yang pernah disarankan oleh Yesus dalam kitab Matius pasal 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkannya kepadamu. Kerajaan Allah adalah bagaimana kita memahami bahwa konsep Allah pada dunia ini, kesejahteraan dunia ini, kebaikan dunia ini. Saat kita memikirkan kebaikan dunia ini, kita juga sudah memikirkan kebaikan kita. Dan dalam setiap doa-doa kita, pastinya juga kita merasakan bagaimana Tuhan itu memberikan bukan saja apa yang kita minta, tapi justru Allah lebih sering memberikan melebihi daripada apa yang kita minta. Dan ini adalah sudah janji Allah kepada hambanya. Selama hidup menurut jalan Allah, mengikuti ketetapan dan perintah Allah, maka datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka doa kita akan diberikannya dan ditambahkannya kepada setiap apa yang kita mintakan kepadanya. Bahkan dalam firman ini juga kita diajak untuk semakin teguh dan semakin kuat dalam meminta kepada Allah itu. Baiklah kita itu juga sering mendoakan apa yang terbaik bagi orang lain.
Karena jika kebaikan datang di sekitar kita, maka hidup kita juga akan mendapatkan kebaikan. Dan kunci doa itu atau syarat-syarat bahwa Allah akan terus mengerjakan sesuatu dalam doa kita ada dalam ayat 14 daripada firman ini, mengatakan selama engkau hidup menurut jalan Allah, mengikuti ketetapan dan perintah Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kamu minta. Dan pada kata terakhir dari firman ini juga tadi mengatakan, tidak akan ada orang yang sama seperti engkau sebelum engkau dan sesudah engkau. Dan itu adalah perjanjian Allah. Itulah upah bagi orang yang selalu memikirkan bagaimana dia mendoakan dirinya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang di luar daripada dirinya sendiri. Maka kita juga sebagai umat yang sudah diberikan oleh Tuhan keselamatan dan kehidupan, pastinya juga bisa dan sanggup melakukan itu. Sudahkah kita merasakan dari setiap doa dan permohonan kita bahwa Allah selalu menambahkan apa yang kita minta? Kalau kita merasakan itu, maka kita teruskan untuk mendoakan dunia ini, maka segala yang kita butuhkan juga akan ditambahkannya kepada kita. Itu jaminan di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu untuk setiap langkah kami sebagai umat-Mu. Maka biarlah firman-Mu senantiasa bergema dalam kehidupan kami untuk mengingatkan kami tentang bagaimana kami berdoa kepadamu untuk memikirkan apa yang terbaik buat segala kehidupan dan di sekitar kami. Dan ajarlah kami juga Tuhan, ingatkan kami juga seperti hamba-Mu Salomo untuk bisa memiliki hati yang berhikmat dan berpengertian supaya kami hidup lebih bijaksana. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, seperti apapun kami, kuasa-Mu dan nama-Mu selalu menguatkan dan memampukan kami untuk jadi seperti yang Engkau inginkan. Sertai kami sepanjang hari ini dan bantulah kami Tuhan untuk segala aktivitas kami. Biarlah apa yang kami kerjakan juga berguna bagi sekitar kami dan bagi kehidupan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jagalah kami, lindungi kami, jauhkan mara bahaya. Jagalah bumi tempat kami berpijak, supaya kami aman dan sejahtera selama kami Tuhan tempatkan di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Temuilah Tuhanmu, serahkan semua kekuranganmu, turut firman-Nya, rendahkan hatimu, damai